time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Islamia dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Yain Parepare. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan beberapa simulasi dalam mengajar. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan pada peserta didik kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada semangat semua ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kalau semangat semua. Karena adik-adikku semua sudah pada semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Nah, adik-adikku sekalian, kakak akan absen terlebih dahulu. Tapi kayaknya hadir semua ya. Lengkap ya? Oke, pada lengkap kan? Lengkap, alhamdulillah kalau lengkap. Karena kalian udah lengkap, tidak ada temannya yang tidak masuk hari ini. Jadi kakak sangat senang ya. Nah, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang pembahasan tentang apa? Ya, betul sekali. Jadi, materi kita minggu lalu itu membahas tentang jumlah nabi dan rasul. Ada yang masih ingat berapa jumlah nabi dan rasul? Berapa? Betul. Jadi, jumlah nabi dan rasul itu ada 25. Betul, jadi jumlah nabi dan rasul itu ada 25 ya. Ada yang tahu siapa nabi pertama? Betul, jadi nabi pertama itu Nabi Adam alaihi salam. Kalau nabi terakhir ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Jadi nabi terakhir itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik harus ingat ya nama-nama nabi. Nah, karena adik-adikku sekalian sudah ingat materi kita minggu lalu tentang apa, sekarang kakak akan melanjutkan materi kita ya, atau pembahasan kita tentang minggu lalu. Tetapi materi kita pada pagi hari ini yaitu kakak akan menceritakan salah satu kisah nabi yang ada pada Nabi ke-6. Siapa tahu Nabi ke-6 siapa? Ya, betul sekali. Jadi Nabi ke-6 itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kita hari ini atau kakak hari ini akan menjelaskan tentang kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelum kakak menjelaskan tentang kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kakak berharap kepada adik-adikku sekalian untuk mencatat poin-poin penting saja dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang nanti kakak akan sampaikan. Karena di sesi akhir nanti kakak akan memberikan tugas kepada adik-adikku sekalian untuk dikerjakan ya. Jadi bukan cuma mendengar. Jadi adik-adikku tidak cuma mendengar, tetapi harus mencatat atau mengambil poin-poin penting apa saja yang nanti saya sampaikan atau saya jelaskan tentang kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, langsung saja ya. Kakak akan menceritakan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat penting dalam Islam. Beliau dikenal sebagai Khairullah yang artinya kekasih Allah.
Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di daerah Babilonia atau yang sekarang disebut dengan Irak. Nabi Ibrahim alaihissalam juga dari keluarga yang menyembah berhala. Namun, sejak kecil beliau sudah tidak setuju dengan penyembahan berhala. Karena menurutnya berhala tidak bisa mendengar, melihat, atau membantu manusia. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang-orang menyembah Allah yang Maha Esa. Beliau berani menyampaikan pesan tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun banyak orang-orang termasuk ayahnya sendiri yang menentangnya. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar oleh Raja Namrud. Mereka karena menolak menyembah berhala. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan api itu menjadi dingin. Nah, adapun salah satu kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sebagai ujian ketaatan. Jadi dengan ikhlas Nabi Ibrahim mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum Ismail disembelih, Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikannya dengan seekor domba. Dengan adanya peristiwa ini menjadikan awal mula perayaan Idul Adha. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengandung banyak pelajaran berharga yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Nabi Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah atau kekasih Allah karena keimanan dan ketaatannya yang luar biasa. Sejak kecil, Nabi Ibrahim menunjukkan keberanian untuk berpikir kritis dan menolak tradisi penyembahan berhala yang tidak logis. Kisah beliau saat menghancurkan berhala menunjukkan pentingnya menentang kebatilan dengan hikmah dan keberaniannya. Ujian besar yang diberikan Allah, seperti perintah menyembelih Nabi Ismail, menjadi contoh puncak keimanan dan keikhlasannya. Dari peristiwa tersebut, kita diajarkan untuk selalu percaya kepada kebijaksanaan Allah, meski dalam situasi sulit. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga menekankan pentingnya dakwah, meskipun menghadapi penolakan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dapat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk menjalankan hidup dengan iman, keberanian, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik, sebelum saya menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, adakah yang belum paham atau kurang paham terkait materi kita pada pagi hari ini? Sudah paham semuanya ya? Baik, kalau sudah paham, karena kalian sudah paham tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka saya ingin memberikan tugas kepada kalian dan dikumpulkan minggu depan agar kalian bisa belajar di rumah, bukan cuma di sekolah. Oke adik-adik, saya rasa cukup ya materi kita pada pagi hari ini terkait kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum saya menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa membaca kafaratul majelis dimulai. Amin. Oke adik-adik, jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Karena dengan belajar kita dapat mudah mencapai cita-cita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you make
下下下